Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dinda Fadila sebagai guru ekonomi kelas 10-9 dan 10-10 di SMA BPI 1 Bandung. Semoga dengan pembelajaran dan ketemuan kita kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua ke depannya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas dan memberikan satu materi di bab pertama mengenai ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian dari ilmu ekonomi, kemudian inti masalah dari ilmu ekonomi, dan cara pemilihan serta skala prioritas apa yang harus kita pilih terlebih dahulu. Hidup memang penuh dengan pilihan. Contohnya seperti ketika kita sudah sampai di sekolah, ketika kita mau pulang, kita memilih untuk melanjutkan ekstrakurikuler atau langsung saja pulang. Itu adalah suatu pilihan. Juga dengan pembelajaran yang kita lakukan sekarang, kita melakukan pilihan. Apakah akan melakukan pembelajaran langsung di sekolah atau pembelajaran dari rumah secara tidak langsung? Pilihan di sini merupakan inti pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini mengenai ekonomi. Ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Ibu ingin memberikan dulu pemahaman arti perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Apa itu perbedaannya? Jika kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi saat itu juga, dan jika tidak kita penuhi, maka kita akan merasakan kebingungan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak apa-apa apabila tidak dipenuhi, karena itu hanya sebuah keinginan saja. Pembelajaran yang pertama yaitu apa arti dari ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua, oikos dan nomos. Apa itu oikos dan apa itu nomos? Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan. Jadi, ekonomi adalah peraturan mengenai rumah tangga. Kemudian ada salah satu teori yang menyatakan dari Paul A. Samuelson bahwa ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa menggunakan uang. Lantas menggunakan apa? Yaitu menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada pasti sangat terbatas. Nah, di sini akan kita sangkut pautkan dengan inti masalah ekonomi, di mana inti masalah ekonomi adalah scarcity atau kelangkaan. Dengan inti masalah ekonomi tadi yaitu scarcity atau kelangkaan, seperti apa sih Bu scarcity atau kelangkaan itu? Kelangkaan terjadi akibat keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas, sedangkan sumber daya alam yang ada terbatas. Sekarang kita masuk ke dalam sebab-sebab kenapa sih Bu adanya kelangkaan. Nah, sebab-sebab adanya kelangkaan itu pertama karena keterbatasan sumber daya alam. Kita ketahui contohnya di Indonesia, sumber daya alam itu memang sangat banyak, tapi masyarakat dan manusia yang ada di Indonesia itu lebih banyak lagi, maka akan mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam oleh sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya alam memang sudah sangat banyak, tetapi bagaimana manusianya? Apakah melakukan pengelolaan dengan baik atau tidak? Nah, sebab terjadinya kelangkaan yaitu karena manusianya melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya alam tadi sudah sangat banyak, tapi bagaimana manusianya? Apakah keahliannya mumpuni untuk mengelola sumber daya alam yang ada atau tidak? Nah, apabila tidak bisa, maka akan terjadinya kelangkaan. Yang keempat, kebutuhan yang cepat, sedangkan alat pemenuhannya yang terlambat atau yang lambat. Nah, di sini kita ketahui bahwa keinginan manusia itu sangat banyak dan sangat cepat dalam satu kurun waktu. Tetapi alat pemenuhan kebutuhannya itu yang lambat diperbaharui. Contohnya kita ambil bahan bakar minyak.
BBM itu sangat banyak dan bisa diperbaharui namun dengan lambat. Nah, sedangkan kebutuhan akan BBM dari manusia itu sangat cepat. Selanjutnya yaitu menentukan pilihan yang tepat. Ibu ambil contoh, ketika ibu akan menulis di whiteboard, apakah ibu menggunakan pensil atau menggunakan spidol? Kita akan menentukan pilihan yang tepat. Pasti adalah menggunakan spidol, karena yang bisa digunakan di whiteboard adalah spidol, bukan pensil. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan, gimana sih Bu dalam menentukan pilihan itu? Yang pertama kita lihat dan kita analisis. Kita analisis apa yang kita perlukan saat itu. Jika saat ini ibu akan mengajar menggunakan pensil, apakah itu bisa terjadi atau tidak? Apabila tidak bisa terjadi, berarti pilihannya yaitu menggunakan spidol. Kita sudah menganalisis. Yang kedua, lihat manfaatnya. Ketika kita menggunakan pensil, apakah akan timbul di whiteboard atau tidak? Tidak akan. Nah, berarti itu tidak ada manfaatnya. Sedangkan jika kita menggunakan spidol, maka akan timbul. Nah, disinilah manfaat dari spidol untuk whiteboard. Kenapa kita memilih spidol ya? Yang ketiga, menjadi sebagai faktor pendorong. Spidol itu bisa digunakan di whiteboard. Ini adalah faktor pendorong dari spidol. Sedangkan pensil tidak bisa digunakan di whiteboard, berarti pensil bukan faktor pendorong untuk whiteboard. Yang terakhir, berpegang pada prinsip ekonomi. Sebelumnya ibu ingin menjelaskan apa sih itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah mengeluarkan dengan semaksimal mungkin. Ekonomi di sini adalah kita mengeluarkan dengan seminimal mungkin atau dengan skala yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itulah prinsip ekonomi. Selanjutnya kita menentukan skala prioritas. Skala prioritas adalah sesuatu yang akan kita dahulukan yang mana. Skala prioritas di sini ada 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah skala prioritas yang harus kita dahulukan pertama kali. Contohnya, kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makan, dan kebutuhan akan tempat tinggal. Kemudian, skala prioritas sekunder atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang setelah kebutuhan primer terpenuhi, kita dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya, untuk mahasiswa, untuk siswa kita menggunakan laptop untuk belajar. Kemudian, skala prioritas tersier yaitu yang setelah primer dan sekunder terpenuhi. Nah, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan dan awal dari pembelajaran kita. Insya Allah kedepannya kita bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti Zoom atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita terima bersama-sama. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.